Selamat malam saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam jumpa kembali dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Tema Renungan Malam pada hari ini adalah tidak ternama namun berguna, dengan dasar nas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara sekalian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah saudara melihat kendaraan pendorong dan penarik pesawat terbang yang ada di bandar udara? Tentu saja ukuran dari kendaraan pendorong dan penarik pesawat terbang itu jauh lebih kecil ketimbang badan pesawat terbang yang didorong dan ditarik oleh kendaraan itu. Setelah kendaraan itu menyelesaikan tugasnya untuk mendorong dan menarik pesawat terbang yang hendak mengudara ke tempat yang telah ditentukan, maka kendaraan itu akan meninggalkan pesawat terbang yang hendak mengudara itu dan kembali ke tempatnya. Atau pernahkah saudara melihat sebuah kapal tunda yang menarik sebuah kapal besar ke hilir atau ke laut? Tentu saja kapal tunda itu ukurannya lebih kecil ketimbang kapal besar yang ditariknya. Dan setelah kapal tunda itu menyelesaikan tugasnya untuk menarik kapal besar itu ke hilir atau ke laut, maka kapal tunda itu akan meninggalkan kapal besar itu dan kembali ke pelabuhan. Saudara sekalian, tokoh Ananias yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini dapat diumpamakan seperti sebuah kendaraan pendorong dan penarik pesawat terbang atau kapal tunda penarik kapal besar tadi. Setelah Ananias menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 hingga 18, tokoh Ananias ini tidak pernah muncul lagi dalam kisah Alkitab, kecuali namanya disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 12 ketika Paulus menceritakan tentang pengalaman pertobatannya. Walaupun Ananias di sini adalah seorang tokoh yang hanya muncul sekali saja di dalam kisah Alkitab, juga bukan salah satu dari ke-12 Rasul Kristus, bukan orang yang memiliki pangkat atau jabatan atau kedudukan yang tinggi, bukan pula seorang yang termasyur atau ternama. Dia adalah seorang yang biasa-biasa saja, namun ia telah menjadi seorang yang berguna, khususnya bagi Saulus. Ananias telah menjadi seorang yang berguna karena ketaatannya kepada Tuhan. Ananias disuruh oleh Tuhan pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan mencari di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Pada mulanya Ananias ini mungkin merasa ragu dan takut untuk bertemu dengan Saulus, oleh sebab Ananias telah mendengar tentang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh Saulus terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem, dan apa yang hendak dilakukan Saulus terhadap orang-orang Kristen di Damsyik. Namun setelah Ananias ini mendapatkan jaminan dari Tuhan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel, Ananias taat terhadap perintah Tuhan itu. Menarik untuk diperhatikan saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, bahwa Ananias segera pergi mencari Saulus itu. Ia tidak menunda-nunda waktu lagi untuk melakukan perintah Tuhan. Selain itu, Ananias melakukan perintah Tuhan itu tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ananias pergi ke Jalan Lurus dan masuk ke dalam rumah Yudas. Dan setelah ia bertemu dengan Saulus, Ananias menumpangkan tangannya di atas kepala Saulus itu, tepat seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Selanjutnya, ketika Ananias menumpangkan tangannya di atas kepala Saulus, kata-kata pertama yang Ananias ucapkan bukanlah
Saulus penganiaya jemaat Tuhan, atau Saulus pembenci orang Kristen. Bukan, saudara sekalian. Tetapi Ananias justru berkata, Saulus saudaraku. Saudara sekalian, tentu hal ini merupakan suatu kata-kata penghiburan yang besar bagi Saulus. Orang pertama yang tercatat menyebut Saulus sebagai saudara di dalam Kristus adalah Ananias. Ananias telah menyambut dan memperlakukan Saulus dengan kasih. Saudara sekalian, dari kisah ini kita mendapatkan walaupun Ananias itu hanya seorang murid biasa, bukan orang yang ternama, tetapi ia telah melakukan sesuatu yang berguna bagi Paulus atas dasar ketaatannya kepada Tuhan. Saudara sekalian, di dalam sejarah gereja ada orang-orang Kristen yang kurang dikenal atau tidak ternama, namun berguna bagi orang-orang lain, yang di kemudian hari orang-orang lain itu menjadi tokoh-tokoh terkenal di dalam sejarah gereja. Misalnya, John Stoppis adalah orang yang membantu memimpin Martin Luther datang kepada Kristus. John Eglin adalah orang yang turut andil dalam pertobatan Charles Haddon Spurgeon. Edward Kimball hanyalah seorang penjual sepatu yang merupakan mentor rohani bagi Dwight L. Moody. Mordecai Ham, dia adalah seorang penginjil yang kurang terkenal yang berkhotbah pada malam ketika Billy Graham menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menggunakan kita untuk menyentuh kehidupan orang lain yang pada gilirannya nanti bisa jadi akan menyentuh kehidupan lebih banyak orang lain lagi. Walaupun mungkin kita hanyalah orang biasa, bukan siapa-siapa, bukan orang yang termasyur, bukan orang yang ternama, kiranya kita juga terus berusaha menjadi orang yang berguna, menjadi berkat bagi sesama, khususnya terutama bagi saudara-saudara seiman, melalui hal baik apapun yang bisa kita lakukan, seperti misalnya menolong, membantu, memperhatikan, menghibur, menguatkan, mendoakan, menjangkau orang lain dan sebagainya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bukankah lebih baik tidak ternama namun berguna, ketimbang ternama namun tidak berguna? Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon Tuhan menolong setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami senantiasa berkomitmen, bertekad, berusaha untuk kami hidup berguna di dalam kehidupan di dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang, terutama khususnya bagi saudara-saudara seiman. Tolong kami Tuhan, walaupun mungkin kami ini bukan orang-orang yang ternama, orang-orang yang kurang dikenal, tetapi kiranya itu tidak mematahkan semangat kami untuk kami menjadi orang-orang yang berguna, yang menjadi berkat bagi siapapun juga di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita.